Halo semuanya, perkenalkan nama saya Awansi Sombodatu dengan NIM 224611172. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bubble sort, yaitu algoritma pengurutan sederhana beserta implementasi versi sekuensial dan versi paralel menggunakan Google Colab. Saya juga akan menunjukkan perbedaan waktu eksekusi antara kedua metode tersebut. Penjelasan singkat dari bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan membandingkan elemen yang berdekatan dan menukarnya jika urutannya salah. Disebut bubble karena elemen terbesar akan menggelembung ke bagian belakang array setiap iterasi. Nah, cara kerja dari algoritma ini sangat sederhana. Yang pertama itu membandingkan dua elemen yang bersebelahan. Jika elemen kiri lebih besar, dilakukan pertukaran. Selanjutnya, setelah satu putaran, elemen terbesar sudah berada di posisi paling kanan. Proses terakhir yaitu proses diulang sampai seluruh data terurut. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan dari pseudocode dari sekuensial dan pseudocode dari paralel. Yang pertama, ini adalah pseudocode dari sekuensial. Yang pertama itu if panjang. Ini menunjukkan bahwa jika elemen hanya satu atau kosong, data sudah terurut. Kemudian rekursi berhenti di kondisi ini. Kemudian yang kedua, bagi A menjadi dua bagian kiri dan kanan. Array dibagi menjadi dua bagian yang hampir sama besar. Tujuannya agar proses pengurutan lebih efisien. Selanjutnya ada kiri urut sama dengan merge search. Ini digunakan untuk bagian kiri disortir menjadi rekursif. Proses ini berjalan secara sekuensial satu langkah setelah langkah sebelumnya. Selanjutnya ada kanan urut merge search. Ini bagian kanan juga disortir secara rekursif, masih berjalan pada satu core CPU. Selanjutnya ada return merge kiri urut dan kanan urut. Ini dua bagian yang sudah terurut digabung menjadi satu array terurut. Ini proses penggabungan dilakukan dengan membandingkan elemen terkecil. Nah, selanjutnya pada pseudocode paralel merge search, if panjang A kecil, return merge search. Ini jika data terlalu kecil, gunakan versi sekuensial. Tujuannya menghindari overhead pada proses paralel. Selanjutnya ada bagi A menjadi kiri dan kanan. Data dibagi dua agar bisa diproses secara bersamaan. Selanjutnya, jalankan secara paralel. Dua bagian diproses secara bersamaan, masing-masing dijalankan pada core CPU yang berbeda. Selanjutnya ada kiri urut sama dengan merge search kiri. Proses sorting bagian kiri berjalan pada proses pertama. Kemudian yang kedua ada kanan urut sama dengan merge search kanan. Ini proses sorting bagian kanan berjalan pada proses kedua. Selanjutnya ada return merge kiri urut dan kanan urut. Setelah kedua proses selesai, hasilnya akan digabung dan hasil akhir adalah array yang sudah terurut. Oke, di sini saya sudah menuliskan kode program dari algoritma bubble sort. Yang pertama itu import time, import multiprocessing, import matplotlib, dan import random. Pada bagian ini digunakan untuk mengukur waktu eksekusi program dan juga menjalankan proses secara paralel menggunakan banyak core CPU. Kemudian membuat data uji secara acak. Kemudian yang kedua ada merge
def merge, left right, result I sama dengan J, I sama dengan 0, J sama dengan 0. Pada bagian ini, fungsi ini digunakan untuk menggabungkan dua array yang sudah terurut. I dan J adalah indeks untuk array kiri dan juga array kanan. Selanjutnya ada while I kurang dari len left dan J kurang dari len right. If left, indeks kurang dari right J. Kemudian result append I ditambah sama dengan 1. Kemudian else result append right J ditambah sama dengan 1. Pada bagian ini digunakan untuk membandingkan elemen terkecil dan dari kedua array. Kemudian elemen yang lebih kecil dimasukkan ke result. Selanjutnya ada result extend left, dan result extend right. Pada bagian ini, jika salah satu array habis, sisa elemen harus ditambahkan. Hasilnya adalah array gabungan yang sudah terurut. Kemudian selanjutnya ada def merge sort sequential. Pada bagian ini, jika jumlah elemen kurang sama dengan 1, array dianggap sudah terurut. Kemudian pada mid len left sama dengan merge sort sequential, selanjutnya right sama dengan merge sort sequential, dan return merge. Pada bagian ini array dibagi menjadi dua bagian, masing-masing bagian disortir secara rekursif. Dan pada bagian return merge left right ini digunakan untuk menggabungkan dua bagian yang sudah terurut. Selanjutnya pada bagian merge sort parallel, def parallel merge search. If len kurang dari sama dengan 1, pada bagian ini jika data kecil sorting dilakukan secara sekuensial. Dan ini untuk menghindari overhead paralel yang tidak perlu. Selanjutnya data dibagi menjadi dua bagian dan dua proses dijalankan secara paralel. Bagian kiri dan kanan disortir secara bersamaan dan di core CPU yang berbeda. Selanjutnya ada data sama dengan random randit. Di sini ada 1 dan 1.500.000. For in range ada 1 juta. Pada kode program ini di sini akan membuat 1 juta data acak. Data besar diperlukan agar keunggulan paralel terlihat jelas. Selanjutnya ada start time dan sequential merge sort sequential time sama dengan time dikurang start, dan ada versi paralelnya start sama dengan time parallel merge sorts, parallel time sama dengan time dikurang start. Pada bagian ini digunakan untuk menyimpan waktu sebelum dan sesudah eksekusi. Juga selisih waktu adalah durasi sorting sequential. Sama halnya dengan paralel ini, proses yang sama tapi menggunakan versi paralel biasanya menghasilkan waktu yang lebih cepat. Kemudian untuk menampilkan hasil, di sini kita menuliskan ada print waktu sequential sama dengan sequential time dan print waktu paralel sama dengan parallel time. Ini digunakan untuk menampilkan hasil perbandingan waktu eksekusi. Selanjutnya ada
kode untuk menampilkan sebagian hasil dari sorting. Di sini ada print hasil sorting sekuensial 10 teratas. Di sini digunakan untuk menampilkan hasil sekuensial 10 data yang sudah terurut, dan di sini ada print hasil sorting paralel 10 teratas. Di sini digunakan untuk menampilkan 10 data terurut dari paralel. Nah, ini adalah hasil pengujian dari kode program yang sudah kita buat. Di sini ada waktu eksekusi dari sekuensial dan juga paralel. Dan di sini menunjukkan bahwa proses paralel lebih cepat daripada sekuensial. Dan di sini ada hasil sorting sekuensial 10 teratas, yaitu ada 1, 4, 8, 9, 9, 10, 11, 13, 14, dan 17. Dan begitu juga dengan hasil sorting paralel. Oke, selanjutnya di sini ada kode program yang digunakan untuk menghasilkan diagram perbandingan waktu eksekusi dari merge sort sekuensial versus paralel. Di sini kita menggunakan ada kode program matplotlib inline. Di sini untuk perintah khusus di Google Colab, fungsinya untuk grafik langsung tampil di bawah sel, bukan di jendela terpisah. Kemudian ada import matplotlib.pilot as plt. Di sini digunakan untuk library Python untuk membuat grafik. Dan juga pyplot digunakan untuk membuat diagram secara sederhana. Selanjutnya ada untuk mengenali data dari salah satu, kita gunakan labels list time.case dan values list times.values. Digunakan untuk nama metode dari sekuensial dan juga waktu eksekusi masing-masing metode. Selanjutnya membuat area grafik menggunakan plt.figure fix size 8,5. Ini digunakan untuk menentukan ukuran diagram, dan juga ini fix size sama dengan 8,5 untuk membuat grafik tidak terlalu kecil dan mudah dibaca. Selanjutnya ada plt.bar labels, values. Ini untuk membuat diagram batang atau bar chart, sumbu X, metode sorting, sekuensial, dan paralel. Kemudian ada sumbu Y, digunakan untuk waktu eksekusi dalam detik. Selanjutnya ada plt.title, yaitu perbandingan waktu eksekusi merge sort sekuensial versus paralel. Ini digunakan untuk membuat judul grafik. Selanjutnya ada plt.ylabel dalam kurung waktu detik. Ini menjelaskan bahwa nilai vertikal adalah waktu eksekusi, yaitu satuan yang digunakan adalah detik. Selanjutnya ada plt.xlabel dalam kurung metode. Ini digunakan untuk menunjukkan kategori metode yang dibandingkan. Selanjutnya ada plt.show. Ini digunakan untuk menampilkan diagram ke layar. Tanpa plt.show, grafik yang dibuat tidak akan muncul. Nah, ini adalah hasil dari kode program yang telah dibuat ini. Nah, ini menampilkan atau memunculkan diagram yang telah dibuat. Di sini menunjukkan diagram sekuensial lebih lambat dibandingkan dengan proses paralel. Demikian video presentasi saya, terima kasih.